Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sepertinya Farisal. Pak Gun ini senyum-senyum sendiri. Apakah sedang ada kebahagiaan yang menghampiri hari ini? Saya merasa bahagia karena Pak Farisal bisa hadir memenuhi harapan saya untuk membantu mengantarkan saya menemukan potensi maksimal yang saya miliki karena ini luar biasa bagi saya, Pak. Ya, begitu juga dengan saya, Bapak. Saya sangat senang sekali kalau seandainya saya diajak untuk berdiskusi dengan Pak Guru Senior. Oke, Bapak, saya kepingin tahu kemarin kan Bapak menghubungi saya. Terus saya tuh kaget kok tiba-tiba seorang guru senior yang sudah lama tidak berjumpa tiba-tiba menghubungi saya. Ini ada apa, Bapak? Apa yang sebenarnya terjadi gitu? Iya, Pak Apa yang Farizal. sebenarnya? Iya, Pak Farizal. Jadi gini, saya itu kan punya permasalahan di sekolah terkait eh, ide prakarsa perubahan saya untuk membangun kelas yang menyenangkan, kelas yang nyaman, dan kelas yang dirindukan oleh murid-murid saya, gitu Pak. Dan tentu tidak mudah untuk mewujudkannya, perlu ada banyak eh, perlu banyak rencana yang terukur dan aksi yang memang benar-benar luar biasa supaya kegiatan atau ide prakarsa perubahan saya ini mewujud. Nah, dari situ saya ingin ada pendampingan dari Pak Farizal supaya nanti saya bisa lebih tereksplorasi potensi yang saya miliki. Seperti itu Pak Oke. Farizal. Apa yang membuat Bapak mempengaruhi Bapak untuk berpikiran seperti itu, Bapak? Ya, karena pemikiran satu orang itu tentu tidak akan lebih baik dari pemikiran beberapa banyak orang. Ya, jadi kolaborasi tetap nomor satu bagi saya dan itu menjadi kekuatan dalam setiap kita melakukan sebuah perubahan. Wah, Kalau berarti saya merasa terhormat di sini, Bapak ya. Jadi menjadi apa namanya teman apa ya istilahnya ya, teman curhat begitu ya. iya, Oke, nggih, nggih. Bapak tadi menginginkan sekelas yang nyaman, gitu, nyaman, terus pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Jadi situasi itu memang semua orang inginkan, termasuk semua guru bahkan. Nah, kira-kira Bapak apa yang bisa membuat itu terwujud, Bapak? Ya, dalam gambaran saya menginginkan kelas yang kelas yang dinamis, kelas yang nyaman dengan hadirnya dengan hadirnya pajangan-pajangan karya siswa yang merupakan bagian dari kreativitas mereka, kemudian juga bisa fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mewadahi atau memfasilitasi belajar siswa supaya lebih menarik dan juga dipenuhi dengan ornamen-ornamen yang menarik yang membuat kelas menjadi dinamis, menjadi hidup dan memotivasi siapapun yang masuk ke dalamnya. Dan tidak kalah penting tentu adalah desain kelas yang yang cantik lah, yang cantik sehingga membuat Desain tembok siapapun. maksudnya? Hah? Desain desain tembok dan pajangan-pajangan maksudnya. Iya, betul. Saya maksud seperti itu. Artinya kelas-kelas idaman yang memang membuat anak menjadi nyaman, bahkan merindukan untuk hadir setiap hari di kelasnya gitu. Saya rasa itu adalah gagasan dari Bapak. Mungkin ada gagasan yang lain, Pak, untuk mewujudkan kelas yang nyaman. Menurut Ya, Bapak, untuk mendukung ide perubahan yang sudah saya punya ini, saya tentu kemarin sudah mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab mutlak di sekolah saya dan saya juga mensosialisasikannya kepada murid karena mereka adalah pelaku utama, subjek dari ide perubahan saya. Dan yang tidak kalah penting, saya juga sudah berkoordinasi ya mensosialisasikan ide perubahan ini dengan pihak wali murid. Karena saya berpikir bahwa mereka adalah potensi yang luar biasa ketika kita bisa merangkul wali murid sepenuhnya. Seperti itu Pak oke, Farizal. berarti Bapak tadi sudah apa namanya bilang bahwa yang perlu dipersiapkan adalah ngomong dengan Bapak Kepala Sekolah, lalu mengajak paguyuban orang tua gitu, Pak. Nggih. Lalu bagaimana dengan siswa sendiri, Bapak? Oke.
Seperti saya jelaskan bahwa siswa adalah subjek, mereka pelaku utama. Tentu saya dalam hal ini sudah mengkondisikan siswa untuk belajarnya itu lebih bervariatif. Mereka belajar bisa di luar kelas atau outing kelas, kemudian mereka bisa belajar berbasis project, yang kemudian dari semua itu akan menghasilkan produk. Satu, menghasilkan produk itu dalam bentuk hasil belajar dan dokumentasi kegiatannya. Nah, ini akan menjadi bahan pajangan display kelas yang luar biasa, sehingga apa yang terjadi di kelas itu bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dinikmati oleh siapapun, bukan hanya siswa, bukan hanya saya, tapi juga Bapak Kepala Sekolah, teman-teman sejawat guru yang lain, bahkan pihak wali siswa juga bisa melihat bahwa sudah ada sesuatu yang luar biasa di kelas saya, seperti itu. Oke. Bapak, saya tadi menangkap bahwa siswa adalah subjek. Oke. Bagaimana caranya Bapak apa istilahnya membuat ekspresinya anak-anak atau bagaimana apa ya membuat anak-anak itu kepingin kelasnya seperti ini tuh bagaimana cara Bapak? Saya kepingin tahu. Saya biasanya mengajak mereka berdiskusi, saya menanyakan, menggali apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, sehingga kemudian dari situ hanya saya tinggal meng-push saja ya, meng-push anak-anak supaya action, action dan action. Artinya subjek dari kegiatan ini adalah terpusat pada anak, sementara saya hanya memfasilitasi, memberikan fasilitas, memberikan ruang bagi mereka untuk bereksplorasi, meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Tentu kami harus menciptakan atmosfer yang mendukung anak-anak itu bisa mengembangkan kreativitas. Oke, oke. Terima kasih Bapak. Sangat luar biasa sekali saya rasa dan saya juga bisa membayangkan bagaimana kelas yang akan diwujudkan oleh Pak Gunawan ini nantinya. Bapak, apa yang akan dilakukan setelah sesi percakapan ini dari alternatif-alternatif Bapak tadi setelah menggait wali murid, setelah berbicara dengan kepala sekolah, menggandeng teman sejawat, terus menempatkan siswa sebagai subjek. Lalu apa yang akan dilakukan Bapak setelah sesi percakapan ini? Tentu dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, pada akhirnya sebagai bentuk apresiasi kepada semua pihak yang sudah berkontribusi terlaksananya kegiatan ini, saya ingin di akhir semester itu sebagai bentuk apresiasi kita mengadakan semacam open class ya, open class. Oh, Jadi siapapun bisa masuk ke kelas yang saya bangun bersama anak-anak untuk memberikan termasuk orang tua ya refleksi. Pak ya? Iya, termasuk orang tua untuk memberikan refleksi, penilaian, kritik dan sebagainya. Karena pada dasarnya kembali lagi bahwa pemikiran banyak orang itu pasti akan lebih baik daripada hanya dipikir seorang diri. Dan apresiasi itu, Saya nggak sabar nih menunggu action plan dari Bapak. siap, Pak, siap, kapan siap. ya kiranya Bapak bisa melaksanakan itu dan kira-kira siapa yang perlu dihubungi Ya, paling tidak untuk kita butuh setidaknya 3 bulan lah untuk merealisasikan 3 bulan? semua prakarsa perubahan itu, dan saya memastikan dengan niat dan keyakinan yang utuh serta kontribusi kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan, terutama anak-anak, program atau ide perubahan ini bisa mewujud di kelas saya. Dan itu adalah impian bersama, saya kira. Oke, Bapak, dari kacamata Bapak sendiri nih, saya kepingin tahu dari step niat mungkin ya sampai nanti pada ending. Sekarang berada di posisi seandainya saya berikan 1 sampai 100, kira-kira berada di posisi mana ya Bapak untuk tingkat kesiapan untuk mewujudkan kelas yang nyaman tadi? Karena semua potensi, semua hal yang menjadi faktor pendukung sudah kita identifikasi dan kita wujudkan dalam perencanaan yang terukur dengan melibatkan semua pihak. Saya berkeyakinan untuk start awal dari skala 10 sampai 100 kami sudah berada di pada skala 60 lah, 6 sampai Oh, 70 ya. oke. Ya, semoga saja yang diberikan Bapak itu eh, perubahannya pesat sangat signifikan dalam tempo 3 bulan yang Bapak targetkan tadi. Yes, terima Oke, kasih. Bapak, untuk penegasan dalam sesi kali ini, saya cuma kepingin tahu sih Pak, kesimpulan yang didapat dari percakapan kita hari ini itu apa? Kesimpulannya yang bisa saya petik dari percakapan hari ini bahwa dalam kondisi apapun prakarsa perubahan harus ada,
pada setiap diri kita, karena dengan prakarsa perubahan itu kita bisa bergerak dan menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk berkontribusi melakukan sebuah perubahan, sekalipun itu perubahan yang kecil ya, karena semua perubahan besar itu berawal dari perubahan yang kecil. Dan kita tidak bisa berpikir sendiri, kita selalu membutuhkan orang lain untuk mendukung dan mensukseskan apa yang menjadi prakarsa perubahan kita. Dan yang terakhir bahwa keyakinan kita terhadap apa yang kita akan lakukan itu menjadi modal penting untuk langkah-langkah berikutnya sehingga semua program bisa mewujud. Ya, luar biasa sekali Bapak. Saya melihat di sini Bapak sudah ada apa namanya ya, ada keinginan untuk bergerak ya, terus ingin menggerakkan juga. Ya, saya sangat mengapresiasi segala bentuk ide-ide Bapak tadi dan keinginan Bapak sangat luar biasa sekali. Semoga saja memang apa yang Bapak inginkan tadi bisa mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan bagi siswa. Oke, Bapak, karena memang hari ini kita dikejar waktu dan kebetulan kita sudah jam 11.26 dan kita harus sholat Jumat di sini. Yes, Saya siap. sendiri berterima kasih kepada Bapak. Hari ini saya banyak belajar dari Bapak. Saya juga sangat apa namanya antusias sekali. Pemikiran saya terbuka. Saya banyak bertumbuh dengan Bapak sehingga nantinya semoga harapannya nanti ada sesi-sesi yang seperti ini lagi agar nanti kita bisa memetik manfaatnya secara bersama-sama. Terima kasih Pak Farizal atas kesediaannya mendampingi saya. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak. Saya undur diri. Assalamualaikum. Tetap salam dan sehat dan Amin. terus bahagia. Amin. Oke. Waalaikumsalam.